Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli 'ala Muhammad. Salli wa sallim daiman
Alhamdulillahilladzi ba'atsal himam al-'aliyah min dari nufusi zakiyah ila talabil maratib ila talabil maratib saniyah fi hadratil qudsiyah wa tasman sa'a min al-bariyah bi ahlaqin radiyah wa ta'alaqati qalbiyah
وتواجب روحية إلى المعاني العربية. فلله الحمد المستمر الدائم على هذه العطية، والصلاة والسلام على أشرف عبد بلغ المرتبة العليا من المراتب القربية، سيدي رسول الله محمد بن عبد الله محبوب حضرة الأحادية صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله السوية واستدعى بمصابيحهم المادية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا يا قرة عيننا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلاة بإيجاد الوهاب بكلمات المسبب الأسباب بدار الكتاب شهد الأحباب القمارذة وذات الآب وحال الجلد ومال الدواب الأواب بفتاح باب الحجاب في قلوب الجناب بسلام آمن الصواب بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضر رحمكم الله، اعلموا أن الله تعالى قد فرض علينا الجهاد كما فرض الصلاة والزكاة، وإذا كان الصلاة عماد الدين فإن الجهاد دوات سلامه، وقد جمع تعالى بين الصلاة والجهاد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: man qatala litakunu kalimatullah ya ulya fahuwa bisabili. Sadaqallahul maulana azim wa rasulih. Alhamdulillah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, terutama bagi hamba-hamba Allah yang tujuan dari rumah untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang berketepatan pada bulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna zikir, tasbih, tahlil, tahmid dengan pembacaan Al-Qur'an, dengan sholat kita tanpa ditutup dan diisi majelis itu dengan berzikir, yaitu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian-pujian itu kepada Nabi kita Muhammad SAW agar Allah wa Rasul sebagai saksinya, syahidan, yaitu orang-orang yang disaksikan oleh Rasul, wal basyiran wan nadhira, yaitu dapat berita gembira dan peringatan-peringatan. Dengan kita berketepatan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil hikmahnya, bukan perayaannya, bukan rame-ramenya, tetapi itu hikmah daripada Maulid Nabi, yaitu mengingat sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasiat-wasiatnya, dengan nasihat-nasihatnya, dengan semua perilakunya yang kita ikuti. Tidak ada satu imam yang patut diikuti kecuali imam Nabi kita Muhammad SAW. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bab malam ini di halaman 393 di kitab Manhaj Dakwah Ilallah, yang mana
Allah Ta'ala sudah berfirman, wa'budu rabbakum waf'alul khair la'alakum tuflihun. Sembah Tuhanmu dan lakukan kebaikan-kebaikan agar kamu mendapatkan tempat yang terpuji. Begitu pula sabda Nabi kita Muhammad SAW, orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah orang yang berpegang di jalan Allah. Tapi apa yang dimaksudkan perang di sini? Tidak ada yang paling dasar perang itu kecuali memerangi hawa nafsu kita. Lebih besar dari yang orang-orang yang membela agama Allah, yaitu jihad mati syahid. Allah Ta'ala telah berfirman, apabila memerangi diri kita dengan datang ke sini, memerangi diri kita, memerangi kemalasan pada diri kita, memerangi semua apa yang menghalangi kita, yaitu hawa nafsu kita. Berbondong-bondong itu kita datangi seruan-seruan, yaitu perintah Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majitu bima jitukum bima atlubu amwalakum wal ashraf fiikum wala mulka alaikum walakin Allah ba'athani rasulan wa anja'alayya kitaban wa amara ni an akuna basyiran wa nadhira balagtukum salati rabbi wa nasahtu lakum fa in taqbalu anni ma jitukum fid dunya wal akhirah wa in tarudduhu alayya asbiru li amri la hatta yahkum Allah baina wa bainakum. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah datang kepada kalian membawa apa yang kubawa, yaitu agama Islam, bukan untuk meminta harta atau mengharapkan kemuliaan, dan juga tidak ingin karena ingin menjadi raja. Akan tetapi Allah mengutus sebagian Rasul, menurunkan kepadaku sebuah kitab dan memerintahkan aku untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Aku telah menyampaikan perintah Tuhanku dan telah menasihati kalian. Jika kalian mau menerimanya, maka itu bagian di dunia dan akhirat. Namun jika kalian menolaknya, maka aku akan bersabar karena perintah Allah hingga Allah menghakimi aku dan kalian semuanya. Dalam kitab Syirah Ibnu Hisham halaman 14. Waqala Nabi Muhammad SAW, tuba liman sagalahu aibu an uyubin nas wa anfaq min mali iktasabahu min ghairi ma'asiyah wa khalata ahlal fiqhi wa khalata ahlal fiqhi wal hikam wa janaba ahlal zalal wal ma'asiyah. Tuba liman dara fi nafsih wa khazunat khaliqatuhu wa saluhat sariratuhu wa ajala an-nasi syarruh. Tuba liman amila bi ilmih wa anfaqal fadla min malih wa amsakal fadla min qailih wa si'tu sunnatu wa lam yadiha ila bid'ah. Sabda Nabi Muhammad SAW, berbahagialah orang-orang yang sibuk memperhatikan celah dan aib diri sendiri daripada banyak meneliti mencari kesalahan aib orang lain dan mau membelanjakan harta hasil usaha yang tidak haram, yaitu dari maksiat, serta mau menjauhi ahli maksiat, yaitu yang salah. Dan berbahagialah orang-orang yang rendah hatinya, bagus akhlaknya, budi pekertinya, baik batinnya, dan menjauhi pergaulannya yang mengandung dosa. Dan berbahagialah orang-orang yang mengamalkan ilmunya dan memberikan kelebihan hartanya dan mau mengekang
menahan diri dari membicarakan orang lain, berpegang teguh pada sunnah dan menjauhi semua dari bid'ah. Sadaqallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Garis besarnya, Allah diutus di muka bumi ini dua pegangan kita. Kalau Rasul berbicara Al-Quran sebagai wasiatnya, kalau Rasul berbicara sunnah dengan banyak membaca salawat kepadaku, maka itu bagian daripada kebahagiaan kita sendiri. Basyiran wa nadhira, berita gembira dengan berita peringatan. Rasul pernah ditawari dalam kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sendirian, ditawari oleh pamannya Abu Jahal, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhentilah kamu untuk menyampaikan syiar agama, berhentilah kamu untuk tidak menunaikan kewajiban-kewajiban untuk mengajak orang menjadi baik, berhentilah kamu untuk berjuang di jalan Allah. Akan aku gantikan semua perjuanganmu itu dengan tawaran-tawaran yang sangat hebat. Apakah engkau ya Muhammad ingin menjadi raja di kota Mekah ini, atau engkau ingin menguasai seluruh kota Haramain ini dengan kekuasaan engkau, dengan kerajaan yang kau miliki, dengan kesenangan yang kau miliki, dan aku jadikan engkau seluruh taat kepada engkau semua rakyat yang di Mekah. Engkau akan kujadikan lagi, aku pilihkan putri yang dari Mesir, dari Syria, dari Lebanon, dari negara tetangga, putri-putri raja, bukan 1, 2, 9 lagi, ratusan yang namanya suri permaisuri untuk mendampingi engkau ya Muhammad. Yang engkau tidak usah menjalankan semua yang dinamakan amar ma'ruf wa nahi munkar. Cukup engkau duduk, engkau tunjuk siapa saja, semua akan tunduk kepadamu. Asal jangan kau menyiarkan agama Islam, jangan menyampaikan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan mereka semua untuk mengikuti engkau, untuk menyembah api, untuk menyembah patung, untuk menyembah dewa api. Tidak aman. Tidak. Aku diutus untuk umat. Aku diutus untuk menghilangkan kegelapan umat. Aku diutus untuk menghilangkan kebodohan umat. Aku diutus untuk memberikan petunjuk kepada umat. Dan aku sekaligus ditunjuk untuk membentengi umat supaya jangan masuk neraka. Maka kamu bodoh, kata pamannya. Semuanya sudah ada, yang sudah ditawarkan semuanya ditolak sama Nabi Muhammad. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajak pamannya, mari paman, lupakan
lupakan semua kesenangan engkau, lupakan semua kegiatan engkau, lupakan semua kemungkaran engkau. Ar-ruju' ilal haq, kembali di jalan Allah. Yukra paman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pamannya menolak para hadirin, sehingga pamannya dijadikan siksa oleh Allah Ta'ala yang sangat pedih, sehingga beliau pamannya ditolak oleh Allah Ta'ala, yaitu dimasukkan neraka yang dasar, yaitu Jahannam. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita hidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan kumpul bersama aku di surga, yang mana surga itu bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan memperingati Maulidun Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar perayaan 1 tahun sekali, tapi suri tauladan yang ada di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW, yang kita bercermin kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita bisa mengikuti semua perbuatan Nabi kita Muhammad SAW, agar kita mendapatkan kecintaannya. Siapa yang mengikuti aku dengan sunnahku, aku akan menyintainya. 2 hal yang harus diingat-ingat. Kalau ketaatan kita kepada Allah, kalau kita ketaatan kepada Rasul SAW, insya Allah di dunia itu tidak akan menjadi kekurangan-kekurangan. Ada salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang asalnya budak, yang asalnya tidak punya, yang asalnya hina, yang asalnya terbuang sebagai budak yang mendapatkan ongkos untuk memelihara kambing, memerah susu kambing, dan memberi makan kambing. Yang mana beliau yang asalnya budak bukan sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yang mana semua temannya ini mengajak untuk mendatangi majelis Nabi kita Muhammad SAW. Hai fulan, hai budak, hai fakir, tinggalkan semua pekerjaanmu itu untuk mendatangi dan duduk bersama Nabi kita Muhammad SAW untuk mendengarkan riwayat, untuk mendengarkan satu hadis, untuk mendengarkan nasihat. Itu lebih utama daripada engkau yang peroleh 1 hari itu hasil. Kata si budak yang kekurangan ini, yang mana kekurangan itu kami tidak akan meninggalkan karena apa yang kami makan. Istriku makan apa, anakku makan apa kalau aku tinggalkan pekerjaan ini. Lebih baik, hai sahabatku yang kamu longgar dalam pekerjaan itu, silakan kamu datang ke Nabi kita Muhammad SAW untuk duduk di majelisnya. Begitu duduk di majelisnya, si sahabat yang satu ini dari budak menyampaikan kepada si budak yang sibuk kerja ini, tolong sampaikan apa yang dibicarakan Nabi kita Muhammad SAW. Dia menceritakan satu hadis, dia menceritakan satu ayat, dia menceritakan apa yang diperoleh dari temannya ini tentang kebesaran Allah, tentang hukum Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang surga dan nerakanya. Setiap hari mendapatkan pelajaran satu ayat dari teman yang belajar ilmu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang namanya temannya ini
tertarik, dia lepaskan gembala kambing itu, dia lepaskan pemeliharaan kambingnya itu. Demi Allah, nyawaku yang digenggamnya, umurku habis untuk mencari upah dengan memelihara kambing. Umurku habis yang aku tidak akan pernah kaya. Umurku habis yang tidak ada gunanya, yang kelak semua hasil dan kambing itu tidak akan bisa menolong aku, hatta sampai amal itu menjadi besar, tetap aku tidak akan bisa menjawab hari hisab, yaitu kubur. Maka sejak itu ditinggalkan sama budak yang hitam ini, yang buruk ini, yang miskin ini, yang fakir ini, yang gak cukup ini, yang serba kekurangan ini. Demi Allah, saat ini aku lebih suka menuntut ilmu daripada aku berusaha. Maka dilepaskan peliharaannya itu, dilepaskan semua kerjaannya itu yang gak mungkin cukup. Ini khusus orang yang gak cukup. Yang cukup wajib sedekah. Begitu ditinggalkan, duduk di majelisnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai khadam, sebagai pembantunya. Lebih baik aku membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada aku membantu dapat upah yang gak berguna. Aku ikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku dapat pelajaran ilmunya, aku dapat hujah-hujah hikmahnya, aku mendapatkan bagian kesenangannya, dan aku mendapatkan kehormatannya, dan aku mendapatkan kebahagiaannya, dan aku mendapatkan martabat kedudukannya. Seorang budak yang fakir miskin, akhirnya beliau menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapatkan hafal satu hadis, hafal satu ayat, hafal doa, hafal semua zikir, hafal semua tentang hukum halal haram, kemudian hafal lagi hukum faraid, khutbah nikah, akad nikah, dia semua hafal. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW, berangkatlah kau sekarang ke negeri tetangga, berangkatlah kamu di satu negeri masih diuji oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW, kalau engkau meyakini Allah, kau meyakini bahwa yang membagi rezeki Allah, yang memuliakan Allah, maka datanglah kamu satu negeri, yang mana satu negeri itu penduduknya sedikit dan miskin. Begitu datang di penduduk satu negeri yang dia berjuang dari rumah ke rumah, membawa orang untuk ibadah, untuk sholat, untuk mengerjakan puasa, semuanya tidak berjalan dengan lancar. Yang di situ tidak ada uang, yang di situ nggak ada harta, yang di situ nggak ada kesenangan, yang di situ nggak ada keinginan apa-apa. Demi Allah, aku diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan amanat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpinya jadi terhapus. Maka kembali dipanggil sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ilmu ini tidak manfaat jadinya, karena yang mendengarkan orang fakir,
yang mendengarkan orang bodoh, yang mendengarkan orang tidak mampu, yang mendengarkan ini. Jangankan untuk berilmu, untuk makan sehari-hari kadang makan kadang tidak. Maka ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Amirul Mukminin, apakah engkau mengajar itu mencari upah? Apakah kamu mengajar itu demi Allah dan Rasul? Apakah kamu mengajar itu demi keluargamu? Apakah kamu mengajar itu demi kepentinganmu? Sungguh engkau adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Yang dulu kamu budak, yang dulu kamu fakir, yang dulu kamu tidak berarti, yang dulu orang tidak mau melihat kamu, sekarang orang menghargai karena ilmu yang aku berikan kepada. Sekarang aku gantikan kamu untuk pindah satu negeri Syam, yaitu mengajar di kerajaan. Maka sahabat ini dipindahkan untuk mengajar di kerajaan besar, yaitu untuk mendidik menteri-menteri, rajanya, seluruh prajuritnya, seluruh anak buahnya. Maka si budak buruk ini, si fakir ini menjadi orang-orang yang dimuliakan, bajunya sutra, semua diberikan yang mewah-mewah, tidurnya mewah, makannya nyaman, semua enak. Budak yang makan sehari tidak, mandi sehari tidak, semua tidak, jadi orang raja diraja di bumi ini hanya karena hafal satu hadis yang mau belajar. Akhirnya semua raja cium tangan yang buruk ini. Orang yang kaya yang bodoh cium tangannya, berihtiram, berta'aruf, berta'zim, berhikmah kepada si budak yang tidak berarti dengan apa yang dimiliki karena kepandaiannya. Maka untuk itulah ilmu bukan membaca, ilmu adalah belajar. Mutola'ah, ilmu itu bukan datang dari langit turun masuk rumahmu. Jibril alaihissalam mengajar kamu. Karena disifatkan kata Nabi kita Muhammad SAW, al-ulama al-warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, yaitu dengan cara belajar. Dekat dengan alim, dekat dengan ilmu. Dekat dengan Habib, dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi ilmu bukan warisan, ilmu bukan duduk zikir, sholat, sujud nyaman. Ilmu itu dituntut siang dan malam untuk belajar, dituntut untuk tiap detik tiap ini mengingat Allah dan Rasul. Jangan kau gantikan nikmat Allah dengan nikmat dunia. Jangan kau gantikan nikmat Rasul dengan nikmat harta. La yanfa'u lil malun wal banun. Maka datanglah demi Allah, kata Rasulullah SAW, engkau akan menjadi raja di raja, engkau akan menjadi manusia yang paling sempurna, ditinggikan kedudukan kamu. Wa tuflihun, dengan kemuliaan itu disebabkan dengan apa? Disebabkan dia berjalan bersama Allah dan Rasul. Para hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, hikmah maulid Nabi. Nabi
bukan kaya. Kalau disebut nama Nabi Musa, sebutan Nabi Musa kalimullah. Nabi Isa disebut Nabi Ruhullah. Nabi Ibrahim disebut Nabi Khalilullah. Tapi saat manhaja Muhammad, siapa Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ana yatim, ana yatim, ana yatim, wa hubul masakin, wa hubul fuqara. Ana adalah bagian dari yatim piatu. Ini sifat suri tauladan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ada sahabat tadi yang sudah sukses tadi malu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, balas apa aku dengan engkau? Balas apa dengan kedudukan ini? Yang dulu aku penuh dengan kotor, penuh dengan kotoran daripada kambing, bauku bau kambing, diriku mandi tidak, sholat pun lupa, tidak ada yang mendekat kepadaku, tidak ada mau yang melihat kepadaku, tidak ada yang menyapa kepadaku, karena kemiskinanku ya Rasulullah, karena kefakiranku ya Rasulullah. Sekarang aku berdampingan dengan engkau ya Rasulullah. Semua orang memuliakan aku, semua orang memuji aku, semua orang mendambakan aku, semua orang datang berkhidmat dan minta doa kepadaku, sebab dengan nur dari kita Muhammad SAW. Kemuliaan yang diberikan Allah sehingga manusia menjadi mulia. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, kalau kita terus menambahkan satu ayat, satu ayat, satu ayat, untuk belajar satu ayat yang harus dipahami. Dari negara Syam, sejarah Bukhari wal Muslim. Dari negara Rusia Soviet, datang berjalan dengan naik onta bertahun-tahun untuk sampai kota ke Mekah. Tidak ada ahli hadis yang paling luar biasa kecuali Bukhari wal Muslim. Hanya untuk belajar di kota Mekah, hanya ingin mempelajari satu hadis. Begitu ketemu orang alim, dia ingin menghafalkan satu hadis. Begitu ketemu lagi di kota Mekah, bertemu orang alim, bertanya satu hadis. Bertanya ilmu dan bertanya hadis. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa, diciumi hadis ini, dibawa kemana-mana, dihafalkan kemana-mana. Karena aku menempuh sudah mahal dari kota Rusia sampai kota Makkah. Karena orang yang belajar satu ayat ini, yang memahami ini, lebih aku cintai daripada haji 1000 mabrur. Lebih aku cintai dari 1000 rakaat. Lebih aku cintai dari seluruh alam ini. Karena itu yang untuk bekal dia dalam mati. Maka tinta-tinta ulama itu ditimbang dengan orang yang mati syahid, darahnya yang bercucuran, masih nilainya tinggi tinta-tintanya ulama. Tidak putus sampai hari kiamat.
tidak akan pernah selesai dengan hari kiamat. Begitu pula dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengajarkan sunnah yang baik, perbuatan sunnah yang baik diikuti oleh manusia, pahalanya pun dia dapat dari kebaikan orang itu, tidak mengurangi dirinya. Begitu pula dia mengajarkan sunnah bid'ah yang jahat, ilmunya diajarkan kepada orang. Selama jahatan itu ada, selama itu dia ikut untuk menanggung dosanya. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, untuk itulah kita harus bermanfaat. Seperti sahabat Nabi tadi yang asalnya budak menjadi orang yang besar, kemana-mana bersama Nabi kita Muhammad SAW. Jauh dari ulama, jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari malaikat, jauh daripada surga. Dekat musibah, dekat kemelaratan, dekat kebodohan, dekat buta huruf, dekat kemalasan, dekat dengan keduniaan, dekat untuk memikirkan hidup. Tapi orang yang dekat sama ulama, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, mengingatkan kita. Yang serakah menjadi qanaah, yang tidak sabar jadi sabar, yang bakhil pelit jadi murah, yang gak ingat mati jadi ingat mati, yang serakah tamak hilang ketamakannya. Karena apa? Mengingat kepada Allah wa Rasul. Untuk itulah yang dikatakan dalam hadits qudsi bahwa Allah Ta'ala sangat membenci dunia ini. Sejak aku jadikan dunia ini, aku sudah bermusuhan kepadanya. Aku tidak mau melihat dia, tidak mau melirik dia. Alasannya ada, para hadirin. Karena dunia ini pertama tempatnya fitnah. Dunia ini tempatnya orang iri dengki. Dunia ini tempatnya tamak dan serakah. Dunia ini tempatnya orang tipu menipu. Dunia ini tempat kelalaian, dan dunia ini tempat melupakan Allah dan Rasul. Dunia ini melupakan mati. Dunia ini menghibur orang-orang kafir, menghibur orang-orang munafik, menghibur orang-orang yang senang dunia. Itulah dunia ini dibenci sama Allah Ta'ala. Kalau satu mendapatkan rezeki yang banyak, satu tidak, maka timbul rusak hatinya. Begitu datang kemiskinan kepadanya, rusak imannya. Begitu datang kekayaan kepada dia, lupa lagi sama Allah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajarkan aku menjadi orang yang kaya di dunia ini. Harus apa aku kaya ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah menjawab, kaya itu gampang. Kalau engkau ingin kaya di dunia ini, qanaah, terima apa saja yang dari Allah yang baik untuk kamu. Namanya qanaah. Bagaimana kami bisa beriman kepada Allah Rasul terus menerus? Ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, lazimkan dan dawamkan zikir istiqomah. Karena qanaah itu merupakan sudah nggak kepingin apa-apa. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kalau orang sudah paham dunia tadi dibenci, Sayyidina Ali karamullah wajhah
mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sejak engkau sampaikan yang demikian ini ya Rasulullah, aku dengan dunia ini talak bain, tidak melihat, tidak menyenangi, tidak mendekat, apalagi menginginkan. Ini sekali. Jadi para hadirin, kalau kita sudah kerja, jangan lupa kerja itu ibadah Allah. Jangan sampai dibalik, hidup cari makan, apa makan untuk hidup. Kalau hidup cari makan, stres. Kalau hidup selalu pikir cari makan, stres, bingung. Tapi kalau makan untuk hidup, enggak. Ya. Jadi kita berjalan ini demi Allah, nyawaku digenggamnya, ya. Semuanya tidak dibiarkan, semut aja dipikirkan rezeki. Ya. Maka Rasulullah SAW ini hakikatnya Rasul itu gak punya apa-apa, saking kayanya hatinya di sisi Allah. Rasul gak punya rumah, kuburannya itu rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu namanya pantas kalau kita sebut-sebut. Ya. Ada yang bertanya sama saya, apakah Rasulullah SAW itu nanti masuk surga pertama kali? Betul. Nabi prioritas masuk surga karena kesuciannya, pertama kali masuk surga, mencicipi surga. Ya. Begitu masuk di pintu surga, melihat nggak ada umat. Umatnya nggak ada. Di mana umat? Keluar tidak makan minum di surga para hadirin. Berlari mencari di mana umatnya. Sampai yang masuk neraka ditunggu sama Nabi kita Muhammad SAW. Pernahkah yang namanya orang si fulan ini salat? Enggak pernah. Pernahkah orang ini menuntut ilmu? Enggak pernah. Pernahkah orang ini sedekah? Enggak pernah. Semua kulluhum ila af'alul ma'asi. Semua perbuatan dia bermaksiat. Ditunggu lagi sama Nabi kita Muhammad. Tolong malaikat Malik angkat lagi. Tolong diangkat lagi, ditimbang lagi. Mungkin ada yang salah. Ditimbang lagi, jegrek lagi, masuk neraka lagi. Jangan dulu, kata Nabi kita Muhammad SAW. Pernahkah dia hidup bersalaman sama orang yang pernah salaman sama ulama? Masa? Diingat-ingat teman yang soleh ini pernah salaman sama ulama dan salaman sama dia, cukup untuk dia, lepaskan, masukkan surga, karena tangannya ini adalah salam, itu adalah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu salaman yang orang bersalaman dengan ulama, yang dia tidak pernah ulama salaman, diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala berkat Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan waktu yang singkat yang ini berkat maulid Nabi Muhammad SAW, kita menjadi orang-orang pilihan Allah, pilihan Rasulullah, pilihan daripada iman kepada Allah, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah, diampuni taubat-taubat kita kepada Allah Ta'ala siang dan malam. Mudah-mudahan itu semua dimudahkan urusan kita, baik dunia dan akhirat kita, iman kita, semua kebaikan-kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah menutupi keburukan dan dosa-dosa kita sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.